Nama saya Christian Agusta dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah saya buat untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dari ujian tengah semester text mining. Pertama, kita akan melakukan install serta import untuk beberapa library yang nantinya digunakan. Dapat lihat di sini. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, dikarenakan saya bernim ganjil serta memiliki gender laki-laki, maka saya akan menggunakan data yang A. Kemudian saya hanya mengambil bagian teksnya saja untuk dipindahkan ke variabel df nantinya, karena sebelumnya kita hanya akan melakukan proses cleansing dan sebagainya hanya pada bagian teks saja. Maka dari itu hanya bagian teks yang saya ambil dan pisahkan ke bagian df. Kemudian di sini saya melakukan pembuatan function untuk cleansingnya terlebih dahulu. Pertama, untuk setiap string akan diubah menjadi lowercase atau huruf kecil. Jadi ketika kita menemukan huruf kapital akan diubah menjadi huruf kecil. Kemudian untuk di setiap string apabila terdapat huruf yang bukan huruf, namun apabila di dalam suatu string terdapat sebuah digit maka akan dihilangkan. Kemudian apabila terdapat kata atau huruf tapi selain huruf alfabet, misalnya seperti simbol dan sebagainya, juga akan dihilangkan atau diganti sebagai space. Kemudian untuk setiap double atau lebih dari white space akan diubah menjadi satu white space saja. Jadi misalnya kita memiliki string yang di dalamnya terdapat lebih dari satu spasi, maka akan diubah menjadi satu spasi saja. Kemudian saya akan melakukan cleansing terhadap df yang tadi sudah saya buat, dipindahkan ke variabel new data. Baik, seperti di sini dapat lihat setelah dilakukan cleansing. Langkah kedua, setelah melakukan cleansing, saya juga akan melakukan stop words, di mana untuk melakukan stop words diperlukan tokenize. Jadi saya melakukan tokenization terlebih dahulu untuk setiap kata unik yang ada. Kemudian seperti ini. Di sini untuk setiap, jadi proses untuk remove stop words sendiri, jadi setiap string nanti akan dibaca menjadi beberapa teks untuk menjadi beberapa kata, dan kemudian di setiap kata tersebut akan dilakukan pencocokan apakah terdapat kata tersebut di bagian stop words yang telah dibuat. Apabila terdapat, maka kata tersebut tidak akan dimasukkan lagi ke dalam string yang nantinya akan dibentuk. Di sini karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, maka saya menggunakan stop words Inggris. Kemudian di sini untuk setiap proses stop words akan dilakukan dan dipindahkan ke variabel yang sudah saya buat, namanya clean data. Dapat lihat di sini. Kemudian untuk membentuk suatu kata menjadi kata paling dasarnya, saya menggunakan function lemmatized text buatan saya sendiri. Namun sebelumnya saya mencoba untuk menggunakan library yang bernama wordnet. Namun ketika saya melakukan pengecekan terhadap hasil yang telah dibuat, misalnya seperti ini, saya sebelumnya sudah melakukan pengecekan dan ternyata pada bagian awal ketika saya melakukan pengecekan, ternyata terdapat di bagian sini, untuk ketika saya menggunakan wordnet, kata raise di sini masih tetap raise, bukan raise. Maka dari itu ketika saya melakukan pencarian informasi terlebih dahulu, saya mendapati bahwa ketika kita ingin melakukan proses lemmatisasi yang lebih mudah, saya menggunakan library spacey. Maka dari itu saya menggunakan library spacey. Namun ternyata ketika saya melakukan perjalanan algoritma ini memakan waktu sekitar 2 jam atau lebih, sehingga apabila dalam waktu yang lama mungkin tidak terlalu disarankan dikarenakan juga teks yang dibaca lebih banyak. Proses lemmatisasi juga kurang lebih sama seperti proses remove stop words, dilakukan dari kata per kata dengan tokenize terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian di sini setelah saya melakukan lemmatisasi, saya pindahkan data dari yang sebelumnya sudah berupa clean data diubah menjadi proses documents. Kemudian yang kedua, untuk metode factorizer yang saya gunakan ada dua, yaitu convectorizer dan tfidf. Kemudian saya akan menggunakan X1, di mana X1 itu merupakan faktorisasi dari data yang sebelumnya sudah dibuat yang ada di proses dokumen. Kemudian data Y-nya atau targetnya tentunya data label. Kemudian di sini saya melakukan encoding terlebih dahulu untuk data label tersebut menggunakan label encoder. Barulah saya melakukan train test split.
menggunakan X-Train 1, X-Train 1, Y-Train 1, Y-Train 1 dan sebagainya. Kemudian untuk model pertama dari machine learningnya saya menggunakan random forest, dan yang kedua saya menggunakan SVM. Untuk yang pertama saya menggunakan model random forest dengan estimator sama dengan 100 dan variable sama dengan 0. Sementara untuk model SVM nya sendiri saya menggunakan SPC dengan kernel sama dengan RBF dan gamma sama dengan scale. Saya melakukan proses fit training dari data tersebut menggunakan data X-Train telah dibuat di sini dan dan Y-Train yang telah dibuat di sini. Kemudian saya lakukan prediksi dan sebagainya. Hasilnya dapat dilihat di sini. Untuk akurasi presisi recall dan F1 dari Convectorizer plus random forest, saya mendapati angkanya di kisaran 0,936. Sementara untuk Convectorizer beserta SVM saya mendapati di kisaran 0,919. Kemudian dikarenakan diminta untuk melakukan tuning terhadap machine learning, saya melakukan tuning berupa pengubahan. Untuk random forest saya mengubah estimator menjadi 150 dan verbose menjadi 1. Sementara untuk SVM nya sendiri saya mengubah kernel yang awalnya RBF menjadi linear serta gamma yang awalnya scale menjadi auto. Didapati perubahan sebagai berikut. Untuk akurasi dan skor lainnya untuk Convectorizer plus random forest didapati angka 0,938. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun tetap ada perubahan berupa peningkatan pada angka skor, akurasi, presisi, recall, dan F1. Sementara untuk akurasi, presisi, recall, dan F1 dari SVM plus Convectorizer ternyata cukup ada peningkatan yang signifikan. Yang sebelumnya berada di kisaran 0,919, sekarang berada di kisaran 0,939 seperti dapat dilihat pada bagian ini. Oke, itu merupakan evaluasi untuk penggunaan Convectorizer yang pertama beserta dua machine learning yang lainnya. Sementara untuk Vectorizer yang kedua saya menggunakan TF-VDF Vectorizer, dan saya menggunakan ulang karena bentuk dari TF-VDF dan Convectorizer akan menghasilkan variabel X yang berbeda, maka saya melakukan proses Vectorizer terlebih dahulu untuk X2, yang mana nantinya juga karena bentuknya berbeda dari yang sebelumnya saya melakukan training lagi untuk melakukan split. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya saya menggunakan random forest dan SPC. Untuk yang pertama yaitu estimator sama dengan 100 dan kernelnya RBF dengan gamma sama dengan scale. Didapati bahwa hasil sebagai berikut. Untuk TF-VDF plus random forest saya mendapati sebelum dilakukan tuning setiap skor berada di kisaran 0,938. Sementara untuk TF-VDF plus SVM semua skor berada di kisaran 0,958. Kemudian saya melakukan percobaan untuk tuning dari kedua metode machine learning, di mana random forest saya melakukan tuning dengan meningkatkan estimator menjadi 150 dan verbose menjadi 1. Kemudian untuk SPC saya mengubah kernel yang awalnya RBF menjadi linear, kemudian gamma menjadi auto. Di sini saya mendapati bahwa skor mengalami perubahan, di mana untuk TF-VDF plus random forest setelah dilakukannya tuning menjadi 0,939 di kisaran 0,939. Sementara untuk TF-VDF plus SVM menjadi di kisaran 0,961. Untuk tabel keseluruhan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi menurut saya dari kedua metode yaitu Convectorizer dan TF-VDF yang digabungkan pada dua metode machine learning yang lainnya yaitu random forest dan SVM, didapati bahwa ketika telah dilakukan tuning maka akurasi akan meningkat. Namun apabila kita membandingkan di antara kedua text representation atau vectorizer yang kita gunakan, maka didapati bahwa TF-VDF secara keseluruhan memiliki tingkat akurasi atau tingkat evaluasi pada semua skor nilainya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang didapat pada Convectorizer. Sehingga dapat dikatakan bahwa evaluasi yang kita dapatkan ketika kita menggunakan TF-VDF mau di metode machine learning manapun
beserta di tuning manapun akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan convectorizer. Sekian dari saya.